Selamat sore. Apa kabar sore hari ini teman-teman semua? Apa kabar? Sehat semua? Semoga sehat ya. Selamat sore teman-teman semua. Salam. Selamat sore Kak Kevin. Selamat sore Kak Lizardi. Selamat sore semua. Selamat sore, Ibu Rina, selamat sore. Mas. Ibu Antarina. Apa kabar Bu? Selamat sore, Pak Rino. Baik, Alhamdulillah baik. Makasih. Wah, saya sangat bangga sekali Ibu bisa memberi waktu di Inspiring Talk sore hari ini. Wah, saya bangga sekali diundang Pak Reno sore ini. Terima Terima kasih. kasih, Bu. Terima kasih. Izin saya mulai ya, Bu. Monggo. Siap. Baik, teman-teman, selamat sore semuanya, sahabat inspiratif di Indonesia. Sore hari yang indah ini, kita akan berbicara tentang pendidikan dengan Ibu Antarina. Tetapi bukan hanya pendidikan saja. Kita akan berbicara tentang bagaimana kita bersama-sama menyiapkan generasi unggul menuju Indonesia Emas 2045. Pada sore hari ini kita bersama dengan Ibu Antarina SF Amir, seorang praktisi dan pemikir pendidikan yang sudah dikenal luas atas dedikasinya dalam mendorong inovasi, karakter, dan kualitas pendidikan di Indonesia. Beliau berperan sebagai Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia, founder dan CEO Ridya Institute High School Indonesia. Lalu beliau juga dosen aktif di Universitas Indonesia, dan beliau juga penulis buku Life Skills for All Learners, How to Teach, Assess, and Essential. Kita langsung ke Ibu Antarina. Ibu, untuk membuka sesi diskusi sore hari ini, saya ingin memulai dari gambaran besarnya terlebih dahulu. Menurut Ibu sebagai praktisi pendidikan, seperti apa gambaran ideal pendidikan Indonesia untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045 nanti, Bu? Pendidikan yang ideal itu jika pendidikan itu memberikan kesempatan ruang kepada anak-anak didik untuk dapat menjadi seorang pimpinan, pemimpin, seorang self-regulated leader di masa depannya mereka. Jadi bayangan saya Indonesia Emas di 2045 bonus demografi itu isinya para leaders. Yang disebut leader itu bukan hanya leader di dalam sebuah institusi pemerintah misalnya, tapi leader terhadap dirinya sendiri sehingga bisa menjadi entrepreneur, leader di dalam keluarga, leader di semua kesempatan. Karena arti seorang leader itu adalah seseorang yang bisa mengambil keputusan, bisa menentukan arahnya satu hal kemana mau larinya, itu adalah seorang leader. Oke. Jadi, Sorry, hilang-hilang ya. oke, clear, masih jelas, Bu, masih jelas. Jadi, poinnya pendidikan yang digambarkan menurut Ibu itu adalah membuat mempersiapkan pemimpin-pemimpin di 2045 begitu ya, Bu? Ya, karena kalau sistem pendidikan yang satu lagi, jadi ada dua titik teori pembelajaran gitu ya. Satu titik tuh menganggap atau membuat seorang guru itu atau seseorang itu menentukan apa yang harus dikerjakan oleh seorang murid, sehingga murid tinggal ngisi atau ngikutin, disuruh menghafal banyak hal Ya. yang pekerjaannya itu, aktivitasnya itu, pembelajarannya itu ditentukan oleh guru. Nah, kalau di pihak yang lain itu justru memberikan kesempatan anak-anak untuk terlibat di dalam proses pembelajaran itu, sehingga ada pilihan-pilihan di mana mereka akhirnya jadi belajar mengambil keputusan. Kalau anak selalu diberikan kesempatan-kesempatan seperti itu akan mengarahkan seorang anak itu menjadi leader, menjadi seorang pemimpin, dimanapun mereka berada dengan posisi apapun. Dan yang Ya. paling penting kalau negara kita agar maju, kita sangat memerlukan entrepreneur. Kita sangat memerlukan wirausahawan, usahawan yang tentunya itu dimulai dengan leadership tadi. Oke. Jadi dari sejak dini anak-anak sudah dilatih dalam pendidikan untuk mengambil keputusan, untuk menjadi pemimpin kelak. Oke. Ya, Nah, tapi ini menurut Ibu kan ini nggak mudah gitu ya, dari akan ada
tantangan-tantangan untuk melakukan itu dalam dunia pendidikan kita. Nah, kalau menurut Ibu ini bagaimana nih tantangan terbesar dalam dunia pendidikan kita saat ini? Tantangan terbesar ini ada dua sisi ya. Satu sisi adalah tantangannya tentunya menyiapkan guru untuk bisa merubah metode cara mereka memfasilitasi murid-murid gitu. Jadi bukan sekedar mengajar aja, tapi ada saat tertentu tentu kita memberitahu cara belajarnya anak itu. Tapi di pihak yang lain mereka harus selalu menjadi fasilitator gitu. Mereka mentor, fasilitator. Nah ini kan mindset ini atau kebiasaan ini, cara-cara ini tidak saya rasa majority kita tidak terbiasa dengan cara seperti itu, sehingga guru-guru ini harus selalu dilatih, kemudian dibimbing lagi, diberikan lagi feedback mengenai ini tadi begini dan seterusnya. Itu dari, kalau orang bicara itu dari pemberi pembelajarannya, sementara dari penerima pembelajaran, tapi dalam hal ini lapis keduanya yaitu orang tua murid dan masyarakat, itu juga harus terbiasa bahwa pembelajaran itu ukurannya bukan ujian, bukan nilai ujian. Jadi pembelajaran itu tidak exam oriented, tapi harusnya juga values, ya, nilai-nilai moral itu harus ditekankan. Skill, kemampuan seseorang, baik itu hard skill, technical skill maupun soft skills. Nah, setelah itu tentunya konsep-konsep yang harus anak-anak kuasai. Jadi tujuan jangka panjang dari sebuah pembelajaran itu harus menghasilkan hal-hal seperti itu. Yang saat ini rasanya kalau melihat di sosial media yang kita selalu ngelus dada itu, yang terutama adalah masalah nilai moral. Itu rasanya sudah apa ya? Saya sih melihatnya ngenes, gimana ya, supaya kita semua ini belajar bahwa nilai-nilai itu saling menghargai, misalnya ada aturan-aturan, jadi ada masalah hak dan kewajiban dan seterusnya. Itu nilai-nilai kehidupan bangsanya ini kelihatannya harus ditegakkan. Kalau kita semua masih sangat melihat bahwa anak saya hebat karena hasil ujiannya bagus, tapi kalau tidak punya nilai moral, rasanya itu bukan suatu hal yang kita bisa banggakan. Secara jangka panjang, kalau dunia ini berubah terus, apa sih yang paling dibutuhkan? Kan inovasi, kreativitas, kemampuan beradaptasi dengan perubahan, dan kemampuan belajar sendiri. Jadi kemampuan belajar itu bukan hanya membaca buku itu pun langsung dapat esensinya dan tahu mengaplikasikan kemanapun, jadi tidak tergantung kepada siapapun, karena kita mampu belajar dari buku, dari sosial media, dari online, apakah offline, dari orang lain, dari experience. Kemampuan belajar learn to learn on your own itu menurut saya penentu dari kemajuan sebuah bangsa juga. Karena kalau bangsanya bisa belajar sendiri, apapun yang dihadapi, itu akan menentukan Indonesia emas. Oke, keren sekali Ibu. Nah, Ibu tadi menyinggung tentang guru dan sistem pendidikan. Nah, salah satu keberhasilan pendidikan kita dipengaruhi oleh bagaimana kesiapan guru. Nah, kalau melihat kondisi saat ini di era digital ini, bagaimana Ibu melihat kesiapan guru kita untuk mencetak generasi-generasi Alpha, Gen Z, untuk dipersiapkan untuk menjadi pemimpin di masa yang akan datang? Bagaimana pandangan Ibu? Jadi kalau sistem pendidikan, saya masih percaya kepada bahwa dasarnya itu harus dikuasai. Bahwa kemudian ada teknologi sebagai alat, itu adalah berikutnya yang kemudian kita bisa adjust. Oh, karena kita berjarak atau ini menggunakan teknologi, jadi kita harus mengadjust di sini. Tapi basicnya ada. Karena contoh ya, kalau saya ini mengikuti AI, dan ini memang, ini contoh aja ya Pak ya, saya paling concern atau prihatin dengan kalau kita langsung percaya kepada hasil di teknologi. Padahal kalau kita juga mendengarkan dari para ahli, dan saya mengalami sendiri, yang paling kita perlukan dalam menggunakan semua teknologi itu adalah kemampuan berpikir kita. Kemampuan berpikir mana? Kritis. Jadi jawaban itu belum tentu selalu benar, kita harus kritis. Saya beberapa teman juga
mengalami hal yang sama, saya juga mengalami hal itu, di mana misalnya contoh teknologi ini menjawab beda, itu AI, tapi saya cek lagi di misalnya di online yang lainnya, jawabannya lebih sama. Hal-hal seperti itu, kemampuan kita membandingkan satu jawaban dengan jawaban yang lain, itu sebenarnya adalah kemampuan berpikir. Karena kita Iya. bisa membandingkan dan kita kritis, kita kreatif, dan kita harus coba mencari lagi sumber yang lain untuk memastikan bahwa jawaban ini benar gitu. Dan dengan Gen Alpha ini, yang satu hal perlu ditingkatkan lagi kepada guru juga, itu adalah kemampuan anak itu untuk bisa fokus lebih lama, tidak cepat pindah. Karena teknologi itu salah satunya menyebabkan kita ini cepat sekali pindah atensi, tidak fokus. Nah, ini yang Iya. harus dilatih supaya anak-anak dan kita semua lah, kita sendiri mengalami kalau kita kebanyakan teknologi, kita kurang terlalu pingin cepat pindah, atensinya cepat pindah. Ini sebenarnya sudah diduga dari 15 tahun yang lalu. Teknologi itu dampaknya adalah atensi itu akan semakin menurun. Itu Iya. harus diperhatikan dan dibiasakan anak, oke coba lagi, oke coba lagi. Jadi jangan cepat pindah. Ini harus dilatih di generasi-generasi yang saat ini. Misalnya alpha. Yang lainnya itu ya masalah ya artinya kenapa sekarang bisa, saya rasa bukan alpha aja ya, Gen Z juga kan banyak pindah-pindah itu ya, tidak Betul. fokus. Oke. Nah, itu dari sistem pendidikan dan gurunya. Bagaimana tadi guru tidak berpuas hanya dari sumber saja. Memang digitalisasi AI banding. Nah, itu dari sisi guru. Nah, sekarang dari sisi siswanya sendiri. Untuk kita arahkan ke 2045, ini kan minat belajar anak-anak ini menurun sekali. Beberapa riset menunjukkan bahwa minat belajar anak-anak itu sangat rendah. Nah, terutama di numerasi dan literasi gitu ya. Nah, menurut Ibu bagaimana sih Bu caranya kita bisa menumbuhkan semangat belajar anak-anak kita ini punya daya saing dalam literasi dan numerasi dan persiapan pendidikan selanjutnya? Jadi ini juga harus kerjasama sih Pak menurut saya. Jadi dengan kolaborasi sekolah dan rumah untuk membiasakan anak tidak cepat give up. Jadi tidak cepat menyerah. Bahkan saya sendiri pun sudah pernah dinasihati oleh anak SMP. Do not rely too much on AI misalnya. Ini sebenarnya saya kaget sendiri yang menasihati malah anak SMP ke saya gitu ya. Jadi saya rasa kita harus melatih anak-anak, kita berkolaborasi antara sekolah dan rumah untuk anak-anak itu terus diulang lagi, aduh dia capek terus. Jadi kadang-kadang saya melihat ada dari pihak rumah misalnya itu cepat kasihan. Sebenarnya itu justru nggak bagus buat anak, nanti anak itu cepat menyerah. Tapi kita terus lagi, coba lagi. Dan harus ditanamkan kepada mereka bahwa gagal itu adalah suatu pembelajaran. It's okay to fail. Nggak apa-apa gagal, tapi yang penting adalah apa pembelajarannya. Jadi dari anak-anaknya itu dibiasakan lagi untuk jangan terlalu banyak gadgetnya, real life experience-nya itu diperlukan, dan setelah melakukan experience itu, pengalaman, jangan diajarkan untuk jangan cepat menyerah. Itu yang paling penting. Karena itu Global Talent Competitive Index yang paling dibutuhkan di dunia nomor satu adalah resiliensi. Jadi kemampuan kita resilient, tahan banting, itu sangat dibutuhkan nomor satu. Jadi resilient itu disebabkan karena hidup kita ini dipermudah dengan teknologi. Itu harus diajak anak-anak untuk berdiskusi. Apa sih dampaknya teknologi? Teknologi itu kan alat yang memudahkan hidup, ya. Nah, kalau di Indonesia ditambah lagi satu lagi, adanya yang orang suka membantu, apakah itu pembantu ART ataukah itu keluarga yang tinggal di rumah, itu cepat banget membantu. Tapi kalau dulu kenapa resiliensi ini lebih tinggi? Karena mau tidak mau turun naik kendaraan segala macam, mau apapun harus dijalani. Kalau sekarang dipermudah semuanya, justru itu berdampak kepada resiliensi. Nomor satu dibutuhkan Global Competitive Index itu resiliensi. Global Talent Competitive Index. Keren sekali, Bu. Sangat menginspirasi. Ditambah lagi mungkin dengan fasilitas-fasilitas yang ada mungkin ya Bu ya, sehingga membuat anak
jadi kurang resilience gitu ya. Nah, tadi menyatakan tentang kolaborasi antara orang tua, sekolah, pemerintah untuk melatih anak gitu ya. Tidak bisa berdiri sendiri orang tua saja atau sekolah saja atau pemerintah saja, tentu ada kolaborasi. Nah, saya mau menanyakan lebih lanjut tentang masih di seputar anak, Bu. Uh, Life skill apa yang paling ya selain resilience yang tadi Ibu sampaikan, lalu kepemimpinan yang Ibu sampaikan tadi di awal. Nah, life skill apa yang paling dibutuhkan nanti kelak generasi Alpha, generasi Gen Z ini untuk di 2045? Jadi kembali lagi, yang resiliensi itu dipadu dengan kemampuan belajar. Kemampuan belajar sendiri, tapi tidak cepat menyerah, itu terus belajar lagi. Kalau kita gagal, belajar lagi. Jadi menurut saya yang menyebabkan sebuah negara itu maju kalau kemampuan belajar itu tinggi. Jadi kalau 20% aja kemampuan belajar dimiliki oleh kita 20% dari 200 juta, itu 40 juta. Tapi kalau penduduknya cuma 100 juta, itu 20 juta, kan makin rendah ya. Jadi harapan saya sih nomor 2 itu life skills atau skills yang dibutuhkan adalah kemampuan belajar sendiri, learn on your own. Kemudian udah pasti kreativitas dan inovasi. Jadi kreativitas itu adalah daya pikir yang bervariasi, tapi inovasi kalau sudah menjadi satu hal yang bisa digunakan oleh banyak pihak, jadi kreativitas dan inovasi. Terus kemampuan beradaptasi, luas, agile terhadap adanya perubahan. Dan yang lain lagi yang saya melihat teman saya sendiri ya, seperti Pak Reno juga ya, communication skills itu diperlukan. Karena kita boleh mengerti ya di otak kita dia pandai lah mengerti satu ilmu. Tapi kalau kita tidak mampu mengkomunikasikan, mendeliver kepada orang lain, jadi nggak akan jadi kelihatan atau berguna atau menjadi sesuatu gitu ya. Yang pasti yang lain lagi kolaborasi. Selain ini tadi kemampuan berpikir for sure itu adalah diperlukan. Yang lainnya communication, kolaborasi, kemudian tadi adaptability, agility. Kalau kami melihatnya, saya melihatnya ethical leadership, tadi Bapak udah bilang, ditambah ethical. Jadi mengerti etika itu tuh sangat diperlukan untuk supaya masyarakat ini menjadi masyarakat yang adil dan makmur. Etika ini penting banget. Saya melihat banyak kejadian yang di-capture oleh media itu prihatin, Pak, etika itu ya. Ya, penjelasannya dari seorang praktisi pendidikan dan melihat sendiri real di lapangan itu begitulah ya. Jadi banyak hal yang kita butuhkan, kemampuan untuk kita Gen Z, Gen Alpha, kalian nanti di masa-masa yang akan datang. Nah, tadi Bu sedikit menyinggung tentang adil dan makmur. Nah, sebelum saya bertanya tentang adil dan makmur ini Bu, tentang pendidikan, mohon maaf kalau beberapa ini jaringan kita kurang bagus karena kita jaringannya mungkin belum stabil. Kami dari luar Jakarta gitu ya. Jadi jaringan kita ini salah satu risiko live, tapi kita tidak bisa menyerah untuk itu. Kita harus tetap buat konten-konten yang bisa menginspirasi generasi selanjutnya. Nah, pertanyaan saya Bu, tadi Ibu menyatakan adil dan makmur. Seberapa besar peran pendidikan ini Bu nantinya untuk membuat masyarakat kita adil dan makmur, khususnya mengurangi kesenjangan sosial, lalu konkretnya mengurangi pengangguran. Bagaimana pendapat Ibu? Ya, peran dari peran adil dan makmur itu kalau dari pihak misalnya pemerintah atau dari pihak masyarakat yang mau membantu, itu kan memfasilitasi dengan kesempatan. Jadi artinya semua masyarakat yang perlu pendidikan itu harus diberikan kesempatan. Tapi kalau kesempatan itu tidak digunakan untuk hal-hal yang tadi, itu juga tidak bisa disalahkan gitu. Karena saya sih melihat sendiri beberapa, karena saya terlibat misalnya ada di dunia internasional ataupun di nasional, itu yang datang kepada ikut satu hal-hal internasional atau hal-hal yang nasional itu yang bagus-bagus itu tidak melulu misalnya dari
dari sekolah tertentu atau dari tempat tertentu, itu kan tergantung dari orangnya. Bisa melihat bahwa yang akan menentukan kebahagiaan diri kita adalah diri kita sendiri. Kita berusaha nggak gitu. Itu kemampuan belajar diri sendiri itu tadi. Dan yang menyebabkan seseorang itu akan makmur kan dia sendiri, yang tadi ya, entrepreneur itu menciptakan lapangan pekerjaan untuk dirinya sendiri. Itu sangat diperlukan. Makanya kalau saya suka ditanya bagaimana masalah ini ada pencari kerja, saya bilang boleh nggak mindsetnya diganti menjadi pencipta kerja. Itu akan jauh membuat negara ini lebih makmur, karena setahu saya sekarang mungkin persentasenya mungkin 2% atau 3%, kita kayaknya perlu 7-10% dari penduduk kita itu menjadi entrepreneur. Tapi yang menyenangkan memang arahnya yang milenial dan Gen Z itu lebih banyak entrepreneur dibanding zaman baby boomer atau generasi X. Ini kalau melihat kepada generasi, which is arahnya sudah menyenangkan karena mereka terbiasa untuk belajar dari banyak ya media sosial dan sebagainya. Dan ini arahnya bagus. Nah, itu di-maintain dengan adanya self-awareness bahwa itu adalah hal yang bagus untuk meningkatkan kesejahteraan kita, kesejahteraan bangsa, itu semoga menjadi satu tindakan yang memang udah diniatkan gitu. Saya mau bisa menciptakan sesuatu, inovasi. Itu akan luar biasa menjadi adil dan makmur negara kita. Sepuluhan masih ada 8 juta lapangan pekerja. Mengerucut sehingga saat ini mungkin sekitar 2 jutaan. Itu kan sudah sangat kecil sekali. Nah, kalau kita nggak berani memulai untuk meng-create, menciptakan sesuatu, kita akan tertindas sendiri oleh keadaan itu. Kira-kira begitu ya, Bu ya? Ya, betul. Karena nggak akan pernah cukup kalau orang lain yang ngasih kerja ke kita. Kalau kita menciptakan kerja ini kepada teman-teman, kepada masyarakat, itu akan jauh lebih cepat kita menuju Indonesia Emas. Yes, setuju Bu. Nah, pertanyaan selanjutnya Bu, namun sebelum ini masih ada 2 pertanyaan lagi, izin saya menggunakan waktu Ibu terlalu banyak sore hari ini. Namun sebelum saya lanjut ke 2 pertanyaan terakhir Bu, saya izin satu membaca dari Ibu Raska Astrid, kemampuan berpikir belajar, intelektual quantity, gigi, leadership, menentukan arah dan keputusan, emosional, adab, moral, attitude, hak dan kewajiban, lebih ke spiritual kuantum. Ya, pendapat sepertinya tadi itu yang dijelaskan oleh Ibu Antarina. Thank you sudah komen. Nah, saya masuk ke pertanyaan selanjutnya. Ini tentang pesan inspiratif Bu. Bagi pelajar, mahasiswa yang nanti izin video ini saya potong menjadi real 1 menit karena kita tahu sendiri anak-anak Gen Z dan Alpha itu suka bahkan 10 detik tapi dapat poinnya begitu. Nanti izin saya potong kait ini. Pesan inspirasi apa yang Ibu bisa sampaikan ke siswa dan mahasiswa yang akan melihat video? Berhenti. Oh, terus berusaha keras, jangan pernah lelah. Jangan pernah lelah untuk mengembangkan diri, jangan pernah lelah untuk menjadi pencipta, dan jangan pernah lelah mencintai negara ini. Kalau saya memang dari dulu mengatakan kepada teman-teman saya, kebetulan dapat beasiswa sekolah di Amerika, tapi saya mengatakan bahwa saya mau bawa ini untuk ke negara kita tercinta. Jadi jangan pernah lelah itu. Ciptakan terus. Apapun itu pasti ada gunanya. Wow, keren sekali. Baik, terima kasih banget Bu. Jadi berjuang terus, semangat terus. Nah, sebelum saya ke pertanyaan penutup, ada satu pertanyaan dari netizen, dari yang ikut join sore hari ini Bu, dari Ibu Veronica. Bagaimana Ibu sebagai cucu Bapak Ki Hajar Dewantara memandang adaptasi kurikulum yang kita serap dari budaya di luar? Udah bisa ya, jangan. Saya rasa mengadaptasi itu seperti ini ya. Kalau kita melihat bahwa ada hal-hal yang kita bisa pelajari dari
tempat lain, baik dari orang lain ataupun dari negara lain, kita terapkan untuk kemampuan kita tanpa merubah ciri khas kita. Kenapa enggak? Karena even yang saya Ki Hajar Dewantara mengadakan, kita harus memiliki, walaupun kita konsentris, konvergen, kita harus belajar berkolaborasi dengan dunia lain, tapi tidak melupakan ciri khas kita. Jadi kita harus tetap memiliki ciri khas kita, tapi kita tetap belajar dari luar. Nah, itu yang saya ingin juga ajak teman-teman dan juga pemerintah, tidak melihat bahwa kalau itu namanya asing udah pasti hebat. Enggak. Kenapa enggak? Kita yang harus hebat menyamai mereka. Harus semangatnya kita harus bisa seperti mereka. Itu semangatnya Ki Hajar itu. Jadi bagaimana kita tetap convergent, kita tetap bersaing, tidak boleh kalah sama dunia internasional. Kita harus ada di level itu. Jadi kurikulumnya kayak misalnya, kalau kurikulum asing, misalnya kurikulum bahasa Inggris itu ada reading, writing, listening, speaking. Sama dong, Indonesia juga ada. Tapi bedanya di mana yang kita bisa belajar dan memperkaya dengan kita belajar nggak apa-apa kok. Yang udah bilang juga nggak apa-apa belajar, tapi kemudian kita terapkan untuk kita. Keren. Ya. Terima kasih atas pertanyaannya dan semangat menggelora dari pahlawan nasional kita sepertinya tumbuh di Ibu Antarina. Terima kasih juga Ibu Raska, keren Ibu, doakan supaya kami bisa. Terima kasih. Di pemerintahan kita dalam hal pendidikan, mohon izin suatu saat Ibu menjadi penjabat, tetap izin supaya mau juga diajak untuk memberikan inspirasi begitu. Harapannya begitu. Nah, seandainya Ibu diberi kesempatan sebagai pengambil kebijakan di dalam Indonesia yang sangat luar biasa ini, apa yang akan Ibu lakukan? Saya ingin menyarankan untuk mengembangkan sistem pelatihan guru. Itu harus solid. Jadi mau dikemanain namanya sistem itu bisa diterapkan di mana-mana. Itu aja, tapi bukan saya yang mengambil kebijakan gitu Pak maksudnya. Tapi saya ingin menyarankan itu sistem pelatihan guru untuk supaya solid, sehingga dimanapun dia bisa diterapkan. Karena tetap tentunya ada adaptasinya di satu daerah, tapi nggak apa-apa. Dasar sistemnya sama. Kalau saya ambil kesimpulan, kalau Ibu diberi kesempatan untuk membuat perubahan besar dalam pemerintahan, Ibu akan melihat, memperhatikan guru. Jangan lupa gajinya ya Bu ya. Bukan bagian saya, tanya Pak Furbaya aja. Siap, siap Bu. Terima kasih banyak Ibu. Terima kasih banyak sahabat inspiratif. Perjalanan Indonesia menuju emas 2045 bukan tugas satu orang saja, bukan tugas Anda dan saya, bukan tugas Ibu Antarina, tapi ini tugas tanggung jawab kita semua, guru, pelajar, orang tua, pemerintah, dan masyarakat. Harapannya kita bisa bekerja sama. Diskusi hari ini sangat membawa inspirasi untuk kita melangkah, belajar bersama, menyongsong Indonesia 2045. Terima kasih, Ibu Antarina. Terima kasih, sampai bertemu kembali. Terima kasih semua. Izin saya kiri, Ibu. Maju. Ya, Indonesia maju, amin. Ini.